Hai hai hai, halo semuanya. Di sini aku Khalila Intan Sodiki akan menjelaskan mengenai percobaan darah. Untuk percobaan kali ini, kita memiliki tujuan yaitu satu, mengidentifikasi komponen darah melalui home experiment. Yang kedua, menentukan cara penggolongan darah melalui games yang akan saya tampilkan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kandungan darah yang lain melalui video. Untuk alat dan bahan dapat kalian lihat, yaitu untuk pengidentifikasian komponen darah membutuhkan alat pipet, botol bekas kecil dengan penutup, gelas plastik, dan bahannya yaitu air 10 ml, minyak goreng 10 ml, lalu ada pewarna makanan merah. Pada penggolongan darah melalui video yang ada di YouTube, yaitu menggunakan alat tusuk gigi, kaca objek kapas, dan bahannya yaitu blood lancet, darah, alkohol 70%, serum anti A dan serum anti B. Praktikum yang ketiga yaitu penggolongan darah melalui game edukasi, yaitu ada dua game. Game edukasi yang pertama menggunakan alat tabung reaksi, suntikan, dan bahannya yaitu darah. Pada game yang kedua yaitu menggunakan alat plat tetes, pengaduk, pipet, rak tabung reaksi, dan bahannya yaitu anti A, anti B, dan antigen. Pada praktikum yang keempat yaitu mengidentifikasi kandungan Pada praktikum yang keempat yaitu mengidentifikasi kandungan darah melalui video menggunakan alat tabung reaksi, pipet ukur, bunsen, corong, penjepit, pipet tetes, kertas dengan bahan serum darah larutan NH4 2 kali SO4, jenuh larutan asam asetat 2%, larutan HNO3 pekat, larutan NH4OH gliserol, larutan CuSO4, benzinin, aqueous, larutan amonium sulfat, larutan AgNO3, lalu selanjutnya yaitu membutuhkan larutan kalium oksalat, bubuk NaCO3, lalu ada darah indikator klorophenol red, dan yang terakhir yaitu larutan H2O2. Cara kerja pengidentifikasian komponen darah yaitu melalui praktikum home experiment yaitu menuangkan 10 ml minyak goreng ke dalam tabung reaksi. Gunakan gelas ukur untuk mengukur atau menggunakan pipet tetes. Lalu tuangkan 10 ml air ke dalam tabung reaksi. Lalu menambahkan 2-3 tetes zat warna kue pada campuran air dan minyak goreng. Di sini kita menggunakan pewarna merah. Lalu menutup ujung tabung reaksi dengan cara menyumbat bagian mulut tabung reaksi. Lalu kocoklah beberapa saat hingga seluruh komponen tercampur dengan cukup sempurna. Lakukan dengan hati-hati agar tabung atau alat yang digunakan tidak terjatuh. Lalu mendiamkannya beberapa saat, biarkan hingga larutan tersebut terpisah sendirinya, lalu menganalogkan setiap lapisan urutan yang berbentuk dari hasil yang kita lakukan dengan bagian-bagian darah.
video yaitu menyiapkan alat dan bahan, membersihkan ujung jari dengan menggunakan kapas, menusuk ujung jari dengan blade lancet, kemudian menghapus darah yang pertama kali keluar dengan kapas, meneteskan darah yang keluar pada dua bagian kaca objek, menambahkan satu tetes serum anti A pada salah satu tetesan dan memberi salah satu tetesan lainnya dengan anti serum B, lalu mengaduk masing-masing tetesan darah dengan tusuk gigi pada ujung yang berlainan. Pada penggolongan darah pada game pertama, kita menyiapkan 3 tabung reaksi, kemudian memberi label untuk setiap tabung. Tabung pertama dengan label reagen A, tabung kedua dengan tabel atau label reagen B, dan tabung ketiga dengan label reagen RH. Lalu mengambil sampel darah menggunakan suntikan, lalu memasukkannya ke masing-masing tabung satu tetes. Mengocok tabung reaksi hingga tercampur rata, kemudian mengamati perubahan yang terjadi. Apakah golongan darah yang dihasilkan tersebut? Lalu mencatat pada tabel pengamatan. Pada game yang kedua, yaitu menyiapkan alat dan bahan, meneteskan anti A, anti B, dan antigen untuk mengidentifikasi darah, mengambil sampel darah ke dalam pet tetes, lalu dicampurkan anti A, anti B, dan antigen ke dalam sampel satu, mengaduknya. Lalu menyetel waktu atau timer dan mengamati sampel darah yang pertama. Lakukan langkah tersebut sampai terdapat 4 sampel darah. Lalu catat hasilnya. Pada pengidentifikasian kandungan darah melalui video, yaitu ada pengendapan globulin, ada deprotesinasi serum darah, ada uji senyawa darah, yaitu ada uji senyawa darah, yaitu uji klorida, uji fosfat, uji kalsium, uji glukos, pigmen darah, dan dapat diamati di video yang saya cantumkan linknya di bawah ini. Pada praktikum yang pertama dapat kita lihat pada hasilnya ya. Di sana ada keping darah, sel darah merah, sel darah putih, ada plasma darah. Penganalogiannya seperti gambar yang saya tampilkan. Pada praktikum yang kedua yaitu penggolongan darah, di mana nomor 1 golongan darahnya A, serum anti A-nya terdapat. Lalu ada nomor 2 B dengan anti serumnya menggumpal pada anti serum B. Lalu pada golongan darah AB, keduanya menggumpal. Lalu pada O, keduanya tidak menggumpal.
Pada tabel pengamatan untuk praktikum game yang pertama, kita lihat nih, itu ada antigen di permukaan sel darah merah, di mana menunjukkan 0 itu menunjukkan tidak ada antigen A atau B, sedangkan RH atau resus positif menunjukkan adanya antigen resus, antibodi dalam plasma darah, antibodi A, antibodi B. Jika ada antigen RH tetapi tidak ada antigen A atau B, antibodi yang ada dalam plasma darah adalah antibodi A dan B. Ini pada orang pertama, kita ketahui bahwa orang pertama memiliki golongan darah O resus positif, orang kedua memiliki golongan darah AB resus negatif, dan pada orang ketiga yaitu A resus positif. Pada virtual lab yang kedua, cara kerjanya seperti cara kerja game yang pertama. Konsepannya seperti itu. Pada sampel 1 diketahui bahwa golongan darahnya yaitu B positif, pada sampel kedua yaitu O negatif, pada ketiga yaitu AB positif, dan yang terakhir pada sampel keempat yaitu A positif. Pada pengidentifikasian kandungan darah yang ada di video link YouTube tersebut, kita tahu bahwa globulin akan mengendap pada garam setelah jenuh. Pada pengendapan albumin, albumin akan mengendap pada garam jenuh. Lalu dapat dilihat pada tabel pengamatan, di sana klor dalam darah dapat mengendap dan dapat larut dalam kondisi tertentu. Pada fosfat membentuk endapan amonium fosfomolibdat berwarna kuning. Pada uji kalsium akan membentuk endapan kalsium oksalat berwarna putih. Uji glukosa dalam darah akan berubah menjadi warna merah beta, seperti pada gambar tersebut. Pada pigmen darah uji bensinin, larutan berubah warna dari bening, yang dari awalnya bening menjadi biru atau hijau. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bahwa praktikum yang pertama adalah praktikum untuk mengidentifikasi suatu komponen darah, di mana kita ketahui bahwa pada komponen darah tersebut terdapat sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Pada praktikum yang pertama ini digunakan untuk mengilustrasikan komponen darah tersebut, sehingga berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, kita ketahui seperti gambar yang ada pada tabel pengamatan. Terdapat keping darah, sel darah merah, sel darah putih, serta plasma darah. Pada praktikum yang kedua, yaitu mengamati video pada link di https://youtube.com/watch yang ada fitur. Pada video dijelaskan bahwa alat dan bahan serta cara kerja yang digunakan untuk menentukan golongan darah. Alatnya yang dibutuhkan yaitu tusuk gigi, kaca objek, kapas, sedangkan bahan yang digunakan yaitu blood lancet, darah, alkohol 70%, serum anti-A, serum anti-B. Di mana darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya. Seperti individu golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Sehingga orang dengan golongan darah A negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A negatif atau O negatif. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A pada serum darahnya, sehingga orang dengan golongan darah B negatif hanya dapat menerima darah dari golongan darah B negatif atau O negatif. Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B, sehingga orang dengan golongan darah AB O apapun dan disebut resipien universal. Namun orang dengan golongan darah AB positif tidak dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB positif. Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen tetapi memproduksi sebuah antibodi terhadap antigen A dan B, sehingga orang dengan golongan darah O negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan golongan darah A, B, O apapun dan disebut donor universal. Namun orang dengan golongan darah O negatif hanya dapat menerima darah dari sesama O negatif, sehingga pada video tersebut dijelaskan bahwa golongan darah tersebut terdapat A, B, O, dan AB. Pada praktikum yang ketiga yaitu menggunakan virtual lab, di mana konsepannya seperti pembahasan yang ada pada praktikum yang kedua. Sistem ABO atau sistem darah ABO yang terdiri dari 4 golongan darah yaitu A, B, AB, dan O, dan sistem yang lainnya yaitu sistem resus, yaitu ada 2, resus positif dan resus negatif.
Sel darah merah sendiri mengandung Hb atau hemoglobin, yaitu protein yang mengikat oksigen. Pada golongan darah A resus negatif, A menunjukkan adanya antigen A dan resus negatif menunjukkan tidak adanya antigen Rh. Seperti itu. Lalu, untuk membedakan golongan darah pada pasien yang ada di game tersebut, yaitu menggunakan antigen yang diekspresikan dalam sel darah merah untuk menentukan golongan darah seseorang. Aglutinasi di ketiga tabung reaksi menunjukkan bahwa ketiga antigen ada di dalam darah A, B, dan resus. Karenanya, golongan darahnya adalah AB resus positif. Pada proses ini, mengapa penting? Karena dibutuhkan untuk atau saat transfusi darah, karena transfusi sendiri memiliki arti yaitu pengambilan darah dari satu orang atau donor dan memberikannya kepada orang lain untuk menggantikan darah yang hilang jika dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Pencampuran golongan darah yang tidak cocok ketika menerima transfusi akan memiliki antibodi yang bekerja melawan sel darah donor. Kemudian sel darah merah dari darah yang disumbangkan akan menggumpal. Penggumpalan ini dapat menyumbat pembuluh darah dan menghentikan sirkulasi darah ke berbagai bagian tubuh. Sel darah merah yang menggumpal dapat pecah juga, mengeluarkan kandungan racun ke dalam tubuh yang berbahaya dan mematikan, sehingga diperlukan pengetahuan mengenai darah. Pada game yang kedua, selayaknya game pertama dengan pembahasan yang sama, kita menganalisis adanya atau golongan darah dari sampel tersebut. Dan didapatkan hasil berupa golongan darah B positif, O negatif, AB positif, dan A positif. Pada praktikum yang terakhir, yaitu pengidentifikasian kandungan darah berdasarkan video. Pada video tersebut, setelah dilakukan berbagai macam praktikum, diketahui bahwa kandungan yang ada dalam darah yaitu ada garam, air, di mana air 91%, protein 8%, mineral 9%, terkandung juga natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, fosfor, kalium, zat besi, nitrogen, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa komponen darah sendiri terdapat sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah. Lalu, kesimpulan yang kedua yaitu penggolongan darah pada game pertama yaitu pasien pertama memiliki golongan darah O positif, pasien kedua darah AB negatif, dan pasien ketiga yaitu A negatif. Penggolongan darah dilakukan dengan menentukan antigen, antibodi, dan resusnya. Lalu, kesimpulan yang ketiga yaitu protein yang terdapat pada plasma darah terdiri dari globulin, albumin, dan fibrinogen. Globulin dapat diendapkan dengan penambahan garam amonium sulfat, dan globulin ini bersifat tidak larut dalam air.